Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin saya masih sibuk dan belum sempat untuk membuatkan video ya. Kali ini Bu Naim akan menjelaskan atau membahas dari latihan 1 dan seterusnya. Oke, langsung saja. Kalian buka LKS-nya halaman 7 ya. Dibuka halaman 7. Kita bahas dari soal nomor 1. Berikut ciri dari benda bergerak lurus beraturan adalah bergerak lurus beraturan, berarti GLB. Ciri dari GLB yang pertama, yang A ada kecepatannya berubah secara beraturan. Kemudian perubahan posisi selalu tetap dalam selang waktu tertentu. Yang C, perubahan posisinya tidak tetap setiap saat. Yang D, percepatannya selalu tetap setiap saat. Mana yang termasuk ciri dari GLB ya? Gerak lurus beraturan itu GLB. Itu yang mana? Yang B ya. Yang B. Perubahan posisi selalu tetap dalam selang waktu tertentu. Oke, nomor 2. Pernyataan berikut yang menunjukkan benda bergerak adalah yang menyatakan bahwa benda itu bergerak. Yang A, sopir terhadap kendaraan yang ditumpanginya. Sopir dikatakan bergerak enggak? Tidak bergerak kalau terhadap kendaraan yang ditumpanginya. Otomatis sopir dianggap diam terhadap kendaraan, walaupun sopir itu menyetir ya, kendaraannya bergerak, tapi kalau sopir terhadap kendaraan bagaimana? Diam. Berarti tidak ya, tidak dikatakan bergerak. Kemudian yang B, seorang anak yang sedang berjalan terhadap baju yang dipakai. Nah, bisa dikatakan bergerak tidak? Ini juga tidak ya. Seorang anak terhadap pakaiannya berarti diam. Kemudian masinis terhadap lokomotif yang dikemudikannya. Nah, masinis itu supir apa? Supir kereta ya. Lokomotif itu kereta. Masinis terhadap kereta yang dikemudikannya bergerak atau diam? Diam ya. Berarti yang D coba. Kereta terhadap stasiun yang dilewatinya. Nah, ini baru dikatakan bahwa benda itu mengalami gerak. Contohnya yang paling tepat yaitu yang D ya, kereta terhadap stasiun yang dilewatinya. Oke, kita lanjut nomor 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ya. Pertanyaannya adalah peristiwa yang termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan oleh nomor ya, yang merupakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ayo kita cermati. Yang pertama, Randy sedang menyeberangi jalan melewati zebra cross. Ya. Bukan ya ini ya, bukan GLBB. Kemudian, kucing berlari kencang saat mengejar tikus. Ini juga tidak bisa dikatakan GLBB ya. Kemudian yang ketiga, buah pepaya tiba-tiba jatuh dari pohonnya ketika masak. Iya, ini disebut GLBB. Kenapa? Karena kalau benda itu jatuh dari pohonnya, semakin ke bawah kecepatannya bagaimana? Semakin cepat. Berarti ini termasuk GLBB, dipercepat. Ya. Kemudian yang keempat,
Sebuah bola diluncurkan pada papan bidang miring. Iya, ini juga termasuk GLBB. Geraknya ke bawah semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat, namanya GLBB dipercepat. Jadi yang tepat yaitu yang mana? Yaitu 3 dan 4. Jawabannya D ya. Lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Di sini dari titik A, kemudian ke B, ke C ya. Sebutir kelereng diluncurkan tanpa kecepatan awal. Tanpa kecepatan awal berarti kecepatannya berapa? 0 ya. Pada sebuah bidang lengkung yang licin. Nah, kalau licin tidak ada gesekan ya. Kemudian gerakan yang dialami kelereng adalah jelas ya. Dari A ke B ini lintasannya bagaimana? Turun. Kalau lintasannya turun ya ke bawah, otomatis kecepatannya bagaimana? Dipercepat. Namanya apa? GLBB dipercepat ya. Saya tulis di situ. GLBB dipercepat. Nah, kalau posisi dari B ke C namanya apa? Naik ya, ini jalannya naik. Kalau jalannya naik itu kecepatannya bagaimana? Semakin kecil. Jadi apa namanya? GLBB diperlambat. Iya. Mana jawaban yang paling tepat? Yaitu yang C ya. Lintasan A ke B namanya GLBB dipercepat. Lintasan B ke C namanya GLBB diperlambat. Ingat, kalau jalannya turun otomatis dipercepat kecepatannya. Kalau jalannya naik diperlambat. Seperti halnya ya yang daerah pegunungan, rumahnya daerah pegunungan. Itu kan ada jalannya itu naik turun ya. Kalau saat jalannya turun, nah apa yang kalian lakukan dengan kecepatan motor kalian? Kira-kira kalian dipercepat atau diperlambat kira-kira? Ya itu ya. Kalau turun otomatis dipercepat. Kalau naik diperlambat gitu. Oke, selanjutnya nomor 5. Sebuah truk menghasilkan gaya sebesar 700 Newton. Nah, gaya itu apa? F ya. F-nya 700. Apabila truk tersebut bergerak dengan percepatan 3,5 meter per second kuadrat. Percepatan itu A. Nah, maka massa truk adalah dalam ton ya. Kita cari. Masih ingat ya rumusnya? F sama dengan M kali A. Kalau saya tanyakan M, rumusnya apa? Yaitu F per A. F-nya kita masukkan 700 dibagi berapa? Dibagi 3,5. Berapa hasilnya? Ayo kalian tebak ya. Ini nanti satuan dari massa yaitu kilogram. 700 dibagi 3,5. Mana? Ayo. Satuannya nanti kilogram ya. Nah, hasilnya yaitu 200 kilogram. Kalian ubah ke dalam ton. Berapa ton itu? 0,2 ton ya. 0,2 ton. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya. Di sini seharusnya 0,2.
Kalau ini hasilnya 2, otomatis apa ini satuannya? Kalau hasilnya nanti 2, satuannya bukan ton tapi kuintal ya. Jadi untuk nomor 5 diberi bonus gitu ya. Oke. Sampai sini untuk latihan 1. Nanti video untuk latihan 2 akan saya berikan di video berikutnya. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.